Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membicarakan tentang kepemimpinan dari versi masyarakat Sunda yang menginformasikan tentang gaya kepemimpinan di Tatar Sunda, yaitu berkenaan dengan gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi. Informasinya tertera di dalam naskah kuno Daun Lontar yang kemudian disebut dengan Sanghyang Siksakandang Karsian. Penghormatan terhadap tokoh Prabu Siliwangi di Tatar Sunda ditunjukkan oleh semua kalangan, baik rakyat biasa, para akademisi, maupun TNI. Misalnya saja di kalangan akademisi, mereka mengabadikan nama Prabu Siliwangi dalam bentuk sebuah lembaga pendidikan, yakni berdirinya Universitas Siliwangi. Dan bahkan jauh sebelumnya di kalangan Tentara Republik Indonesia telah mengabadikan nama Siliwangi di dalam Komando Daerah Militer Jawa Barat, yakni Kodam Siliwangi. Dan ini tepatnya pada tanggal 20 Mei 1946. Jadi hanya kurang lebih 1 tahun saja setelah kemerdekaan Republik Indonesia, TNI telah mengabadikan nama Prabu Siliwangi dalam Kodam atau Komando Daerah Militer Jawa Barat. Tentu saja hal ini menunjukkan akan kecintaan dan penghormatan rakyat Jawa Barat terhadap Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memerintah pada tahun 1481 sampai 1521 Masehi. Artinya beliau berkuasa selama 40 tahun. Ia bergelar Sri Baduga Maharaja. Kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan Pajajaran sangat terkenal hingga tanah Pasundan mencapai puncak kejayaan pada masanya. Menarik untuk dikaji bagaimana gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya akan kita pelajari. Leadership atau gaya kepemimpinan Prabu Siliwangi disebut dengan parigeing. Parigeing adalah cara memerintah atau menyuruh dengan bahasa yang santun sehingga tidak menimbulkan ketidaksenangan bagi yang diperintahnya. Di sini tersirat bahwa seorang pemimpin harus piawai karena sejatinya tugas pemimpin katanya adalah ngertakeun bumi lamba, artinya adalah mensejahterakan semesta. Parigeing yang tertulis di dalam naskah lontar Sanghyang Siksakandang Karsian ternyata ada 5 unsur penting yang menggambarkan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Yang pertama adalah Tri Tangtu Buana, kedua Dasa Pasanta, ketiga Pangimbuhing Tua, keempat Paharaman, dan kelima Catur Buta. Baik, satu persatu dari istilah-istilah itu akan kita bahas. Yang pertama adalah berkenaan dengan Tri Tangtu Buana. Jadi Tri Tangtu Buana ini menginformasikan kepada kita atau memberikan pemahaman kepada kita mengenai fungsi dan kedudukan ya setiap pemimpin. Nah, karena di Tri Tangtu Buana ini ada 3 jenis atau 3 kelompok pemimpin dan harus seperti apa gaya kepemimpinan dari masing-masing telah dijelaskan dalam naskah ini. Yang pertama adalah Sang Rama. Jadi jelasnya Sang Rama adalah ada di dalam keluarga. Sebagai unsur terkecil dalam struktur masyarakat, sangat menentukan untuk terwujudnya kesejahteraan bangsa. Dan menurutnya sifat kepemimpinan dari Sang Rama adalah gurat lemah atau garis tanah.
Filosofinya adalah seperti tanah yang menghasilkan berbagai macam kesuburan pangan dan sumber daya lainnya, maka Sang Rama adalah harus mewujudkan kesejahteraan di dalam hidup keluarga. Kemudian yang kedua adalah Sang Resi, yaitu orang yang berilmu, cendekiawan, ulama, atau para pendidik bangsa yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakter Sang Resi disebutkan dalam naskah itu adalah harus bersifat gurat air, ya, atau gurat cai dalam bahasa Sunda. Mengandung makna bahwa para cendekiawanlah yang harus mendorong daya hidup untuk tumbuh kembangnya kualitas sumber daya manusia agar bermanfaat, sejahtera lahir batin, tentrem hatinya, kuat agamanya, dan lestari budayanya. Ini adalah tugas dari kepemimpinan Sang Resi. Selanjutnya adalah Sang Prabu. Jadi Sang Prabu, ya, menunjukkan kepada para pemimpin formal, birokrat pemerintah, para pengambil kebijakan. Jadi siapapun orang yang tengah berfungsi sebagai Sang Prabu, menurut naskah Siksa Kandang Karesian ini, ia harus berfilosofi gurat batu, ya, yaitu taat dan patuh dalam menjalankan hukum, konsisten dalam menegakkan hukum. Dan untuk itu, maka Sang Prabu harus memperhatikan hukum agama, hukum adat, hukum nurani, dan hukum positif. Inilah 3 kelompok pemimpin dan tugas-tugasnya. Bagian kedua dari Parigeing adalah Dasa Pasanta. Dasa Pasanta ini artinya adalah 10 penerang, yaitu cara memberi perintah yang baik agar orang yang diperintah bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Menurut naskah ini, seorang pemimpin memiliki 10 cara agar perintahnya bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, ia harus menyampaikan kegunaan dari apa yang diperintahkan itu, apa manfaatnya, dan apa keuntungan dari perintah itu. Yang kedua adalah bersifat ramah, ya, bijak, bestari, dan menyenangkan. Jadi pemimpin harus berupaya, ya, menyampaikan tugasnya dengan ramah kepada orang yang diperintahnya, sehingga orang yang diperintahnya itu merasa senang. Yang ketiga adalah hook, ya. Dalam bahasa Indonesia artinya kagum. Jadi perintah sebagai representasi kekaguman pemimpin kepada yang diperintahkannya. Maka petugas akan sangat bangga dan ia akan maksimal melaksanakan perintahnya. Yang keempat adalah pesok, artinya dalam bahasa lain adalah reus atau bangga. Perintah disampaikan dengan cara yang menimbulkan kebanggaan bagi yang diperintahnya. Hal ini akan memotivasi kepercayaan diri yang diperintah. Yang kelima, asih atau kasih sayang. Perintah yang dilandasi perasaan kemanusiaan yang penuh dengan getaran kasih. Yang keenam adalah karunia. Jadi belas kasih, perintah harus terasa sebagai suatu karunia, ya, atau kepercayaan pemimpin kepada yang dipimpinnya atau yang diperintahnya. Yang ketujuh, bahwa sang pemerintah itu harus mupruk atau menentamkan hati. Pemimpin seyogianya mampu menenteramkan hati yang dipimpinnya dengan menumbuhkan semangat kerjanya. Yang kedelapan adalah ngulas atau mengulas, ya. Artinya mengoreksi ataupun memberi pujian. Cara mengulas bisa dengan berbagai macam, ya. Dengan misalnya memberikan koreksi, memberikan pujian atas keberhasilan dan cara terbaru yang dilaksanakan oleh yang diperintah. Yang penting ada respon atas pekerjaan
mereka yang telah melaksanakan tugas. Nah, ini tentu akan membuat yang diperintah itu merasa diperhatikan ya. Yang kesembilan adalah nyecep. Ini artinya memberi perhatian berupa moral maupun material, memberikan penghargaan atau hadiah. Jadi nyecep ini ya dalam istilah Sunda itu ya memberi perhatian penuh ya kepada siapa yang diperintah oleh kita. Yang ke-10 adalah ngalaangen, artinya menarik simpati bawahan agar bisa kemudian melaksanakan kembali tugas-tugas yang lain di masa yang akan datang dengan penuh kesungguhan. Dan inilah 10 cara memimpin atau cara memerintah yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi. Dan sangat luar biasa, Dasa Pasanta atau 10 cara ini terbingkai dalam pola interaksi yang kemudian diistilahkan di dalam bahasa Sunda itu silih asa, silih asih, dan silih asuh. Sungguh luar biasa sebetulnya mutiara-mutiara ini atau gaya kepemimpinan seperti ini, kita tidak harus berkiblat kepada barat saja. Ternyata kearifan-kearifan lokal juga apabila kita gali, maka memperkaya wawasan kita di dalam hal kepemimpinan. Bagian ketiga dari Parigeuing disebut dengan istilah Pangimbuhing Tuah. Di Pangimbuhing Tuah artinya adalah pelengkap agar pemimpin berkarisma sehingga ia menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada 12 pangimbuhing tuah atau pelengkap yang kemudian bisa memunculkan jiwa karismatik seseorang ya, yang harus menjadi penanda dari karakter pemimpin atau karakter seorang pemimpin. Pangimbuhing tuah yang terdiri dari 12 poin itu, yang pertama adalah emet, kedua imet, rajen, leukeun, pakan pradana, marogol-rogol, parusaningsa, widagdo, gapitan, karawelaya, cangcingan, dan langsitan. Tentu ini merupakan istilah-istilah Sunda yang perlu penjelasan lebih lanjut. Yang pertama emet, ini artinya adalah pemimpin tidak boleh konsumtif. Dalam idiom Sunda dikenal dengan istilah saeutik mahi loba nyesa. Jadi sedikit cukup dan apabila banyak masih bisa untuk menyimpan. Bisa ngeureut neunden. Jadi artinya ya bisa menyisihkan segala sesuatu yang kita miliki untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Artinya pemimpin dalam bahasa Indonesia jelasnya adalah tidak boleh konsumtif. Yang kedua imet atau teliti. Jadi seorang pemimpin harus memiliki karakter cerdas, disebut sebagai kudu nastiti, taliti tur ati-ati. Jadi betapa seorang pemimpin itu harus teliti, ya. Apapun harus melalui pertimbangan yang matang. Ya, istilah Sunda itu ulah bobo sapanon, carang sapakan. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan segala sesuatunya. Yang ketiga adalah rajen, searti dengan rajin. Bahagialah orang yang mampu memanfaatkannya untuk memanfaatkan umurnya, maksudnya dengan rajin berkarya. Yang keempat adalah leukeun atau tekun. Ya, karena apa? Karena hidup ini bukan proses yang sangat instan, tetapi melalui proses-proses yang sangat panjang agar bisa memperoleh keberhasilan yang betul-betul mapan. Yang kelima, paka pradana. Jadi berarti artinya adalah berani tampil ya. Jadi berbusana dengan sopan ya. Ya. Jadi pemimpin harus seperti itu, dia harus tampil ya di depan masyarakatnya dengan sopan dan rapi. Ada istilah di dalam bahasa Jawa itu jati diri ono lati, jati rogo ono busono. Kehormatan diri seorang pemimpin itu ada di dalam lidahnya, dan kehormatan dari tubuh ya, rogo dalam bahasa Jawa
itu ada di dalam busananya, artinya harus selalu rapi. Yang keenam, marogol-rogol, itu artinya bersemangat, ya, beretos kerja yang tinggi. Jadi marogol-rogol itu dalam istilah Indonesia itu meluap-luap, ya, dalam semangat kerjanya tentunya. Yang kedelapan, purusaningsa, artinya berjiwa pahlawan, jujur, berani, kesatria, kreatif, dan inovatif. Widagda artinya bijaksana, ya, melaksanakan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan penuh rasio dan pertimbangan yang seimbang. 9, gapitan, ini berani berkorban, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, serta tidak ada pengorbanan tanpa keyakinan. Inilah jiwa seorang pemimpin yang diistilahkan dengan gapitan. Kemudian ke-10, karawelaya, ini dermawan, senang membantu yang kesusahan. Ke-11, cangcingen atau cingceng, tanginas dalam istilah Sunda ini, artinya terampil, cekatan, tidak menunda-nunda pekerjaan. Dan ke-12 adalah langsitan atau rapekan. Jadi pemimpin harus segala bisa, harus proaktif terhadap segala sesuatu. Inilah 12 karakter tambahan yang melengkapi jiwa seorang pemimpin, sehingga dengan 12 karakter ini dimunculkan, maka ia akan tumbuh menjadi pemimpin yang karismatik. Bagian keempat dari parigeing adalah paharaman. Jadi 4 karakter yang tidak boleh ada pada diri seorang pemimpin. Jadi ada 4 hal yang diharamkan dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, babarian, artinya gampangan. Jadi pemimpin tidak boleh gampang percaya, ya, sebelum meneliti kebenaran yang sesungguhnya. Ia juga tidak boleh gampang atau mudah terprovokasi. Yang kedua, pundungan, jadi mudah merajuk. Seorang pemimpin tidak boleh demikian, karena ia akan mudah kehilangan banyak kesempatan. Sebaliknya ia harus sabar dan ulet. Yang ketiga, humandehar. Ini dalam istilah Sunda, artinya adalah berkeluh kesah. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh, tidak boleh sedikit-sedikit baperan, ya, sedikit-sedikit pokoknya seperti tidak ada semangat begitu, ya. Kalau pemimpin berlaku seperti ini, maka dengan sendirinya akan kehilangan kewibawaan. Yang keempat adalah kukulutus, ya, atau menggerutu. Orang, ya, menggerutu menandakan karakter yang rendah, suka melepas tanggung jawab, ya, mencari kambing hitam, padahal itu adalah kesalahannya. Jadi cari-carilah supaya ia selamat, gitu, ya. Maka tidak boleh seperti itu menjadi seorang pemimpin. Bagian keempat dari naskah tentang parigeing adalah tentang catur buta. Jadi catur itu ada 4, artinya buta adalah watak manusia yang berkarakter raksasa tetapi merusak sifatnya. Apa itu keempat dari catur buta itu? Yang pertama adalah istilahnya burangkak, ya. Disebut sebagai makhluk maha gila. Artinya sangat mengerikan, tidak ramah, merusak, tidak tahu tata krama, bagaikan buta raksasa yang pantas hidupnya di tempat yang kotor. Yang kedua, mariris, ya, istilahnya. Ini artinya adalah menjijikan, lebih dari bangkai binatang, karena suka mengambil hak orang lain. Misalnya korupsi, mencuri, merampok, mengecoh, menipu, dan berdusta. Yang ketiga adalah marende, ini raksasa bermuka api. Ini artinya bahwa karakter ini, ya, sangat merusak jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena rupanya marende atau raksasa bermuka api ini sifatnya adalah bukan mendinginkan masyarakat, ya. Malah ia senang mengadu domba, ya, membawa sangar kepada negara, membawa bencana dalam setiap kehidupan.
maka ini harus dihindari oleh seorang pemimpin ya yang akan memimpin, yang ingin memimpin dengan baik. Yang keempat adalah wirang. Ya, ini menunjukkan kepada binatang yang menakutkan, yaitu watak dari orang yang tidak mau jujur, tidak mau benar, tidak mau mengakui kesalahan, tidak berakhlak baik. Ya, watak manusia wirang bersifat seperti hewan, buaya, ular, ya, harimau, badak, dan binatang yang menakutkan lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau melihat bagian-bagian dari yang diajarkan oleh Parigeying ini, itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi menelisik dengan teliti apa karakter yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin, kemudian dengan cara apa pemimpin harus memerintah dengan baik, dan yang selanjutnya tadi disebut dengan pangimbuhing tua adalah bagaimana caranya ya membuka karakter-karakter lain yang kemudian bisa menambah kepada karismatik seseorang. Tadi ada 12 poin, ini sangat luar biasa juga. Yang keempat tadi, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? 4 paharaman tadi. Kemudian yang kelima, catur buta. Jadi pemimpin tidak boleh bersifat raksasa seperti 4 hal tadi yang disebutkan burangkak, mariris, marende, dan wirang. Nah, dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang diperintahkan tadi untuk ditinggalkan, maka dengan sendirinya seorang pemimpin akan dicintai oleh rakyatnya. Inilah sesungguhnya yang ingin saya kemukakan kepada semuanya, bahwa kita tidak selalu berkiblat ke barat tentang hal ini. Ternyata banyak sekali khazanah-khazanah ilmu di dalam hal kepemimpinan yang berada di masyarakat kita. Apalagi masyarakat Indonesia sangat majemuk, ya ini baru mengungkap dari kepemimpinan yang ada di Tatar Sunda. Bisa saja yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua. Kalau kita gali lebih jauh lagi di etnis-etnis yang ada di Indonesia, pasti kita akan kaya dengan gaya dan kepemimpinan yang kemudian saya kira bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sekarang ini, ya di zaman modern sekalipun, karena sifat dan karakter dari manusia itu pasti ada ketersambungan dari nenek moyang dahulu dengan keadaan kita sekarang ini. Tentu saja ada beberapa poin yang harus kita selaraskan dengan kehidupan yang ada sekarang ini karena kemajuan zaman, karena kemajuan teknologi yang ada pada saat kita sekarang ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.